Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Moza berharap kalian masih dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu. Alhamdulillah, kali ini kita bertemu kembali dalam materi yang selanjutnya, yaitu tentang mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan haram. Ini adalah kita temui setiap hari, bahkan kita konsumsi setiap hari tentang makanan dan minuman. Oleh karena itu, kamu simak baik-baik ya, bagaimana makanan itu dikatakan halal dan bagaimana makanan itu dikatakan haram. Oke, selanjutnya. Anak-anakku sekalian, kalian bisa lihat sketsa di layar kalian. Ini adalah sketsa tentang makanan halal dan haram. Ketentuan halal atau haramnya makanan dan minuman. Kita ketahui bahwa makanan dan minuman itu ada dua golongan. Yang pertama adalah halal, yang kedua adalah haram. Yang halal ini bisa dikatakan halal. Yang pertama adalah karena wujudnya. Jenisnya memang sudah dihalalkan oleh Allah. Yang kedua adalah cara mendapatkannya halal. Yang ketiga adalah proses pengolahannya juga halal. Sementara yang haram dikatakan haram apabila wujudnya memang sudah diharamkan oleh Allah. Yang kedua, cara mendapatkannya juga haram. Yang ketiga adalah proses pengolahannya juga haram. Jadi hewan bisa dikatakan halal atau haram bisa dilihat dari tiga jenis itu. Kadang ada wujudnya halal, tapi cara mendapatkannya haram, maka dia akan menjadi haram. Manfaatnya apabila kita mendapatkan atau memakan konsumsi makanan halal itu adalah berdampak positif untuk tubuh kita, jiwa kita, dan akal kita. Sama, apabila kita makan makanan haram, maka berdampak pada negatif. Ya, tentang tubuh kita, jiwa kita, dan juga akal kita. Oleh karena itu anak-anak, kalau sudah tahu mana yang halal dan mana yang haram, seyogyanya kita harus seleksi bahwa makanan ini dihalalkan atau diharamkan. Makanan halal. Makanan halal adalah makanan yang boleh dimakan menurut ketentuan syariat Islam dan harus memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah halal, artinya diperbolehkan berdasarkan ketentuan syariat Islam. Dan yang kedua adalah thayyib, yang artinya mengandung nutrisi bergizi dan menyehatkan. Sesuai dengan Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 88 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Yang artinya, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Jadi sudah jelas anak-anak, di dalam surat Al-Ma'idah ayat 88 ini Allah menganjurkan untuk kita makan dan minum. Tetapi makanan yang kita makan itu adalah harus halal dan juga baik. Adapun halalnya makanan dan minuman meliputi 3 hal kriteria, yaitu halal dari segi wujudnya, halal dari segi cara mendapatkannya, halal dari segi proses pengolahannya. Makanan halal dari segi wujudnya, makanan yang disebut halal oleh Allah dan Rasul-Nya sesuai dengan hadis berikut ini. Apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya adalah halal, dan apa yang diharamkan Allah dalam kitabnya adalah haram. Dan apa yang diterangkan, maka barang itu termasuk yang dimaafkan. Hadis rawahu Ibnu Majah dan Tirmidzi. Jadi, makanan yang tidak kotor dan tidak mendatangkan mudorot, tidak membahayakan kesehatan tubuh, tidak merusak akal, serta tidak merusak moral dan akidah, sesuai dengan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin.
yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Dan yang kedua adalah makanan yang tidak kotor dan tidak menjijikkan, sesuai dengan Al-Quran surat Al-A'raf ayat 157 yang berbunyi, yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Sedangkan makanan haram itu adalah semua makanan yang langsung dinyatakan haram sesuai dengan Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wal lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sab'u illa ma dzakaitum wa ma dzubika 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil aslam, yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, dan yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dan anak panah itu adalah kefasikan. Oke, tetap semangat anak-anak. Nah, dari ayat atau surat Al-Ma'idah ayat 3 bisa disimpulkan apa saja hewan atau makanan yang tidak boleh kita makan. Yang pertama itu adalah bangkai. Bangkai apapun itu, kalau hewan sudah menjadi bangkai, kalau dimakan maka hukumnya haram. Walaupun bangkainya itu adalah hewan halal, maka tetap akan menjadi haram kalau dia sudah menjadi bangkai. Tapi ada dua hewan yang sudah menjadi bangkai menjadi halal untuk dimakan, yaitu bangkai ikan dan juga bangkai belalang. Makanan yang kedua yang diharamkan oleh Allah itu adalah darah. Darah hukumnya haram untuk dimakan. Baik darah yang cair atau darah yang sudah dibekukan. Kalau bahasa kita itu adalah didih. Nah, itu hukumnya haram kalau dimakan, tidak boleh dimakan. Jadi kalau seandainya kalian bepergian, kemudian mau makan di suatu tempat, di situ kemudian kamu lihat ada didihnya, nah lebih baik menghindari, jangan makan. Karena apa? Karena ditakutkan yang lainnya juga akan menjadi haram. Binatang yang diharamkan yang ketiga sesuai dengan surat Al-Ma'idah ayat 3 adalah daging babi. Daging babi ini adalah diharamkan oleh Allah karena madaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Karena di dalam daging babi terdapat cacing pita, yang dimana cacing pita ini kalau direbus 180 derajat itu tidak akan bisa mati. Oleh karena itu, kalau itu dikonsumsi oleh manusia, maka akan menimbulkan penyakit. Maka dari itu, daging babi semuanya diharamkan. Kemudian, makanan yang keempat itu adalah daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Ini adalah hewannya halal tapi untuk persembahan, di mana penyembelihannya bukan atas nama Allah tapi disembelih atas nama selain Allah. Mungkin bisa jadi karena untuk berhala atau tujuan-tujuan yang lainnya. Maka dari itu hewan seperti itu adalah diharamkan oleh Allah.
Selanjutnya, makanan yang diharamkan oleh Allah sesuai dalam surat Al-Maidah ayat 3 adalah hewan yang mati karena tercekik, karena dipukul, karena terjatuh, ditanduk hewan lain, atau diterkam binatang buas. Anak-anakku sekalian, binatang-binatang ini semuanya kalau dimakan hukumnya haram. Jadi binatang yang mati tercekik, kemudian dia mati karena dipukul, kemudian dia mati karena terjatuh, karena hewan lain, ditanduk hewan lain, atau diterkam binatang buas, maka semuanya akan menjadi haram. Kemudian yang selanjutnya adalah hewan yang disembelih untuk berhala. Nah ini, jadi biasanya masyarakat-masyarakat kita di luar sana ada beberapa kelompok menyembelih hewan itu untuk berhala, untuk sesajen, atau untuk keberkahan bumi. Hewan disembelih kemudian untuk laut agar tidak ada tsunami. Nah, semua itu adalah hukumnya haram kalau dimakan. Satu hal yang harus kalian ketahui, bahwa hewan yang mati karena tercekik, yang terjatuh karena yang dipukul, ditanduk hewan lain, atau diterkam binatang buas, tapi seandainya semua itu masih sempat untuk disembelihnya, maka hewan itu masih dikatakan halal. Walaupun dia tercekik, tapi kalau masih hidup, kemudian sempat disembelih, maka hewannya halal dimakan. Ada hewan jatuh dari kandang umpamanya. Nah, kemudian dia masih sempat untuk disembelihnya, maka hewan itu akan menjadi halal. Tapi kalau tidak sempat menyembelihnya, baru dikatakan haram. Oke, anak-anakku sekalian, alhamdulillahirabbil-alamin, untuk masalah ini sudah selesai. Oleh karena itu, kalian ada tugas dari Bu Azizah. Insya Allah masih ada satu kali pertemuan lagi untuk masalah hewan halal dan haram. Tapi tugasnya saya kasih sekarang ini agar kalian bisa mempunyai waktu yang banyak untuk mengerjakannya. Tugas kalian adalah yaitu membuat makalah. Makalahnya apa? Yang pertama adalah carilah 4 gambar makanan halal dan haram. Jadi gambar ditempel-tempel di kertas. Nah, disendirikan mana yang halal dan mana yang haram. Yang kedua adalah masing-masing gambar diberi keterangan kenapa makan tersebut dihalalkan atau diharamkan. Jadi kalau gambar sudah ditempel, bawahnya atau sampingnya kamu kasih keterangan bahwa makanan itu atau hewan itu termasuk halal atau haram. Lalu kenapa kok diharamkan? Kenapa kok dihalalkan? Contoh umpamanya, kamu menempelkan gambar hewan atau hewan ayam lah umpamanya. Nah, kamu kasih keterangan bahwa gambar tersebut termasuk hewan yang dihalalkan oleh Allah sesuai dari Allah, yaitu ini. Nah, itu harus ada keterangan-keterangan seperti itu. Yang nomor 3 adalah masing-masing gambar diberi dalil Al-Quran atau hadis untuk menguatkan makanan tersebut. Kalian boleh cari di Google ya. Yang keempat adalah dikerjakan di kertas HVS kemudian dijilid. Nah, itu tugas kalian, dan insya Allah masih ada satu kali pertemuan lagi untuk masalah hewan halal dan haram. Saya harapkan kalian sudah selesai tugasnya tepat pada waktunya. Oke? Dan jangan lupa untuk seluruh tugas agama dikumpulkan akhir Agustus. Oke, anak-anakku, hanya sampai di sini aja pertemuan kita. Saya akhir dulu, semuanya mudah-mudahan sehat. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan harus dijaga semuanya. Oke, saya akhir dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.